Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 30, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Bukan saatnya kamu bilang dia menumpang, sekarang dia terlihat tampan. Ariana Smith tersenyum sedikit, tetapi dia juga sedikit terkejut, bagaimana Nathan Lewis punya begitu banyak uang, tetapi dia sudah merencanakan, bahkan jika Nathan Lewis tidak punya uang, setelah mengambil lotus salju ini, dia akan menelepon William Smith untuk meminta uang. Sebagai orang terkaya di Gruyères, keluarga Smith masih memiliki beberapa ratus juta yang tersedia. Zigan Zane menatap Nathan Lewis dengan kejam, matanya sedikit menyipit, dan wajahnya mulai sedikit menghina. 210 juta, Tuan Zigan menatap Nathan Lewis dengan datar, menggertakkan giginya. 300 juta, tanpa menunggu kata-kata Zigan Zane jatuh, Nathan Lewis mengangkat kartunya lagi. Kali ini, semua orang tercengang, dan mereka semua menjadi ingin tahu tentang identitas Nathan Lewis, tetapi pemandu lelang tersenyum dan berteriak, pria ini telah menawar 300 juta, 300 juta, apakah ada orang lain yang menawar? Saya melihat pria ini tidak terlihat seperti seorang penduduk asli Nazare. Apakah kita tidak memiliki siapapun di Nazare untuk bersaing? Jika ini menyebar, kita tidak akan berani menyebut nama kota ramuan ini lagi. Saya harus mengatakan bahwa pemandu lelang ini terlalu baik, hanya beberapa kata-kata untuk memprovokasi Nathan Lewis dan Zigan Zane. Baru saja Zigan Zane mengatakan bahwa dia takut mempermalukan Nazare, dan sekarang pemandu lelang telah menyebutkannya, jika Tuan Zigan tidak bertarung, mengapa tidak? Nathan Lewis melirik pemandu lelang di atas panggung dan memarahinya dengan keras di dalam hatinya, orang ini benar-benar tahu cara menabur perselisihan untuk membuat orang berkelahi sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. 310 juta, Tuan Zigan menggertakkan giginya dan mengangkat plat nomornya lagi. Nathan Lewis tidak ragu-ragu, dia hendak mengangkat plat nomornya, tetapi ditahan oleh Zefran. Kakak Nathan Lewis, bahkan jika itu adalah lotus salju kelas atas berusia 1000 tahun, itu tidak sepadan dengan harganya. Jangan menawar lagi. Zefran membujuk Nathan Lewis. Harganya saat ini sudah premium, dan sudah tidak cocok lagi untuk membelinya, dan Anda pasti akan kehilangan uang saat membelinya. Kakak Zefran, aku punya kegunaan lain untuk lotus salju ini. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 350 juta. Wow, ledakan gerakan dalam sekejap. Semua orang memandang Nathan Lewis dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya di mata mereka. Mereka ingin tahu mengapa Nathan Lewis membayar harga yang begitu tinggi untuk membeli teratai salju ini. Bahkan jika Anda tidak tahu banyak tentang bahan Anda tahu bahwa harganya terlalu mahal. Teratai salju berusia 1000 tahun ini sama sekali tidak sepadan, apalagi teratai salju berusia 1000 tahun yang telah direndam dalam anggur. Mungkinkah pemuda ini memiliki dendam terhadap Zigan Zane dan dengan sengaja menargetkan Zigan Zane? Ide seperti itu muncul di benak semua orang, karena selain ini, mereka tidak bisa memikirkan alasan lain. Zigan Zane sendiri melakukan hal yang sama, mengerutkan kening, dan menatap Nathan Lewis dengan sepasang mata. Wah, apakah kamu sengaja melawan saya? Saya tidak punya masalah dengan Anda. Mengapa Anda menentang Anda? Sebagai aturan, penawar yang lebih tinggi menang. Jika Tuan Zigan menyukainya, Anda dapat terus menawar. Kata Nathan Lewis sambil tersenyum tipis. Ini Nazare, jangan berpuas diri. Zigan Zane mendengus dingin dan membawa orang pergi. Zigan Zane marah dan pergi, dan semua orang menatap Nathan Lewis dengan mata menyedihkan. Jika mereka berani menyinggung Zigan Zane di Nazare, maka pasti tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. 350 juta. Teratai salju berusia 1000 tahun diperoleh oleh pria ini. Pemandu lelang membanting palu dengan gembira, dan kemudian dengan hormat memberikan teratai salju kepada Nathan Lewis. Nathan Lewis mendapatkannya, memasukkan sisa uang ke rekening pelelangan, dan kemudian mengikuti Zefran dan mereka pergi. Tujuan hari ini telah tercapai, jadi tidak perlu tinggal di pelelangan. Kakak Nathan Lewis, Anda telah menyinggung Zigan Zane sekarang. Saya khawatir dia tidak akan melepaskannya. Selain itu,
perubahan Anda tidak dapat dilakukan. Berjalan keluar dari pelelangan, Zefran berkata dengan tatapan khawatir. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tidak, jangan khawatir, seorang pengusaha tidak memiliki teman atau musuh, hanya minat. Saya menghabiskan uang untuk membeli bahan ramuannya, dan dia mendapat untung darinya. Bagaimana bisnis ini tidak bisa dilakukan, apalagi bisnis besar seperti saya. Pelanggan tidak begitu mudah untuk ditemui. Nathan Louis tersenyum ringan, tidak khawatir sama sekali. Lalu apakah kita masih pergi ke Tong Rentang? Tanya Zefran hati-hati. Tentu saja, barang-barangnya belum dibeli, jadi mengapa kamu tidak pergi? Nathan Louis mengangguk dan langsung pergi ke Tong Rentang setelah masuk ke dalam mobil. Di Tong Rentang saat ini, Zigan Zein sangat marah. Tidak ada alasan, masih ada orang di Nazare yang berani menentangku, aku benar-benar kesal. Tuan Zigan melemparkan cangkir ke tanah dengan keras. Tuan, apakah Anda ingin saya membawa seseorang kembali untuk mencegat teratai salju milenium? Kata seorang pria muda berjas hitam dengan telinga hilang dari kiri. Orang ini adalah orang kepercayaan Zigan Zein. Ketika Zigan Zein bertempur dan membunuh di Nazare di tahun-tahun awalnya, pemuda ini selalu berada di sisinya. Sekarang, meskipun Zigan Zein telah membersihkan diri, dia tidak mengusirnya. Zigan Zein ragu-ragu sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, ingatlah untuk menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana untuk melakukannya, dan jangan biarkan orang membuat alasan. Tapi dia sangat menyukai lotus salju berusia 1000 tahun. Zigan Zein tidak ingin menjual kembali untuk mendapatkan selisihnya, tapi dia ingin menggunakannya sebagai harta karun toko. Harta toko kotanya saat ini adalah palsu, tidak ada sama sekali. Berusia ribuan tahun, inilah mengapa Zigan Zein lebih suka membelinya dengan harga premium. Tuan, jangan khawatir, setelah bertahun-tahun, saya tahu bagaimana melakukannya. Pria muda itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tetapi begitu dia berbalik, dia melihat bahwa Nathan Louis dan Zefran telah masuk, dan mereka tidak bisa tidak terpana. Zigan Zein tidak menduga ketika dia melihat bahwa Nathan Louis berani datang ke tokonya. Tuan Zigan, aku di sini untuk menyelesaikan urusan kita yang belum selesai. Kita harus berbisnis dengan integritas. Karena aku bilang aku ingin membeli bahan-bahan Tuan Zigan, aku tidak akan pergi setengah jalan. Nathan Louis tampak terkejut. Zigan Zein berkata dengan senyum tipis. Berbasis integritas. Zigan Zein mendengus dingin, kamu mengambil lotus saljuku yang berumur 1000 tahun, tapi aku tidak menyangka kamu berani datang ke tokoku. Sepertinya kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Tuan Zigan, bagaimana Anda mengatakan? Ini, saya membeli lotus salju berusia 1000 tahun ini dengan uang saya sendiri, jadi bagaimana saya bisa mengatakan itu dicuri dari Anda? Nathan Louis pura-pura bingung. Nak, jangan berpura-pura, tinggalkan lotus salju berusia 1000 tahun, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian, keluar dari Nazare, atau tinggalkan hidupmu. Pria muda dengan satu telinga yang hilang berkata kepada Nathan Louis dengan ekspresi dingin. Saat suara pemuda itu jatuh, selusin orang tiba-tiba menghalangi arah pintu, dan pintu perlahan tertutup. Kali ini, Zefran dan Yohana semuanya pucat karena ketakutan, dan Ariana Smith memegang lengan Nathan Louis dengan erat. Tuan Zigan, ada yang ingin dikatakan, ini. Pergi, itu bukan urusanmu di sini. Zefran ingin berdamai dengan itu, tetapi siapa yang tahu bahwa dia baru saja membuka mulutnya dan Zigan Zein memarahinya kembali, malu. Apakah kamu berencana untuk mencurinya? Nathan Louis masih memiliki senyum di wajahnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Wah, kamu juga seorang karakter, dan kamu masih bisa tertawa saat ini. Yang paling aku kagumi dari Zigan Zein adalah kamu. Kamu menyimpan teratai salju berusia 1000 tahun, dan aku akan memberimu 300 juta, dan aku akan tidak membiarkan Anda kehilangan terlalu banyak, bagaimana? Zigan Zein melihat bahwa Nathan Louis tidak takut, dan wajahnya datar, dan hatinya sedikit berbulu, karena takut akan ada kekuatan di belakang Nathan Louis. Lagi pula, seorang pemuda yang dapat mengendalikan ratusan juta jelas bukan orang biasa. Jadi Zigan Zein berencana untuk mundur selangkah dan menghabiskan uang untuk membeli teratai salju berusia 1000 tahun, yang dapat dianggap sebagai langkah mundur bagi Nathan Louis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa perbedaan antara mengikuti bandit jika bisnis Anda adalah milik Anda? Dalam sekejap mata, saya akan membayar 50 juta, yang terlalu bagus untuk diperoleh. Nathan Louis mencibir dengan jijik. Wajah Zigan Zein berubah sedikit dingin,
Kalau begitu katakan padaku, jual lebih banyak uang, atau aku akan mengambilnya kembali dengan harga asli. Aku tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Nathan Louis menggelengkan kepalanya. Wah, apakah kamu mencoba berselisih? Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Wajah Zigan Zein menjadi semakin jelek. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jika Anda melakukannya, Anda adalah seorang pengusaha, dan tidak normal untuk menegosiasikan bisnis. Tapi begitu Anda melakukannya, Anda adalah tokoh gelap. Anda tidak perlu katakan aturan apapun untuk berurusan dengan tokoh hitam. Mata Nathan Louis sedikit menyipit. Aura pembunuh mulai terisi. Sial, siapa yang kamu gertak? Pria muda itu berteriak dengan marah dan memukul Nathan Louis dengan pukulan. Nathan Louis menarik Ariana Smith dan menariknya sedikit ke belakang. Tiago Levon, yang berada di sampingnya, tidak tahan untuk bergegas ke depan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan pemuda itu, lalu menariknya dengan keras. Tubuh pemuda itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tiago Levon menendang kaki pemuda itu, terdengar suara retakan tulang, dan tulang kaki pemuda itu langsung ditendang oleh Tiago Levon. Tanpa jeda sedikit pun, Tiago Levon meraih pergelangan tangan pemuda itu dan melemparkannya dengan keras, membanting pemuda itu ke tanah dan menginjaknya dengan satu kaki. Kaki ini sangat kuat sehingga secara langsung menekan seluruh rongga pemuda itu, dan diperkirakan tidak ada satu pun tulang rusuk yang baik. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu, dan wajahnya menjadi sangat mengerikan. Ini, Zigan Zein tercengang, pemuda ini adalah orang kepercayaannya, dan dia sangat kuat. Dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun, tetapi dia dikalahkan oleh Tiago Levon dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan Tiago Levon meningkat pesat setelah meminum pil. Tentu saja, pemuda ini tidak bisa menjadi lawan. Pada saat ini, Zefran dan Yohana juga tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tiago Levon bisa bertarung dengan sangat baik. Sial, bermain hitam denganku. Tiago Levon meludah dengan keras, dan kemudian menendang kepala pemuda itu, langsung menendang pemuda itu sampai mati. Sekarang, setelah membunuh pemuda itu, Tiago Levon memandang Zigan Zein dan berkata, "Orang tua, apakah kamu ingin mencobanya?" Meskipun Zigan Zein juga memiliki keterampilan untuk bangkit kembali, dia adalah lawan Tiago Levon. "Kamu, siapa kamu? Aku tidak bisa mengubah namaku, aku tidak bisa mengubah nama keluargaku, Tiago Levon adalah aku." Tiago Levon mengeluarkan aura kaisar bawah tanahnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Tiba-tiba, mata Zigan Zein melebar, dan keringat dingin di dahinya langsung mengalir ke bawah. Kamu adalah kaisar bawah tanah Gruyères, Tiago Levon, tidak, kamu adalah Master Harimau Gruyères. Kali ini Zigan Zein juga mengenali Tiago Levon. Dia telah melihat Tiago Levon di kedua sisi sebelumnya, tetapi sudah lama sekali dan dia tidak ingat. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Tiago Levon, kaisar yang bermartabat, akan datang ke Nazaret tanpa kepura-puraan. Pada saat itu, dia memandang Tiago Levon. Beberapa akrab, tetapi mereka tidak peduli. Sekarang Tiago Levon mengatakannya sendiri, dia akhirnya mengingatnya. Harimau, Master Harimau, ini semua salahku. Zigan Zein berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tiago Levon benar, jangan melihat pertempuran dan pembunuhan Zigan Zein sebelumnya. Dia agung di Nazaret, tetapi di mata Tiago Levon, itu semua adalah sampah, dan nama Tiago Levon juga terkenal di kota-kota sekitarnya. Terlepas dari apakah keluarga Theo di ibu kota provinsi berani memandang rendah Tiago Levon, tetapi di kota-kota sekitar Gruyères, siapa yang berani meremehkan Tiago Levon? Tuan Nathan, Tiago Levon melirik Nathan Louis, bagaimana menghadapi Zigan Zein, Nathan Louis perlu berbicara. Nathan Louis berjalan tepat di depan Zigan Zein. Saya baru saja berkata, jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi tokoh hitam. Saya sedang berbicara dengan tokoh hitam, tetapi saya tidak suka mematuhi aturan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan, selamatkan hidupku, Tuan, selamatkan hidupku. Aku bersedia untuk memberikan semua bahan ramuan berusia 100 tahun di toko kepada Tuan. Zigan Zein terus bersujud, berharap dia bisa memberi dirinya 2 tamparan. Dia telah lama melihat bahwa Nathan Louis bukan orang biasa, dan pasti ada kekuatan di belakangnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatannya akan begitu besar, bahkan Tiago Levon adalah pengikut, saya khawatir secara keseluruhan. Provinsi Kadakues, sebenarnya tidak banyak orang dengan kekuatan seperti itu.
Saya tidak akan meminta bahan Anda untuk apa-apa, saya tidak punya cukup uang tunai sekarang, saya dapat menukarnya dengan Anda untuk pil pembangkit. Saya ingin Anda membeli semua bahan berusia 100 tahun di seluruh pasar Nazare dari Anda sebanyak mungkin. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan, Anda dapat meminta kakak Zefran, dan mengubahnya menjadi pil kecil untuk Anda. Nathan Lewis tidak merebutnya, dia tidak bisa melakukannya kesepakatan satu kali, dan dia juga mengandalkan Zigan Zane untuk menyediakannya untuk waktu yang lama. Pil pembangkit. Zigan Zane mengangkat kepalanya dan menatap Nathan Lewis dengan heran, mungkinkah? Mungkinkah? Ya, pil pembangkit adalah aku. Halus, jangan main-main ide mengembalikan pil. Tidak ada yang bisa membuatnya kecuali aku. Nathan Lewis tahu apa yang akan dikatakan Zigan Zane, jadi dia mengangguk. Tidak berani, tidak berani. Zigan Zane tersipu. Oke, bangun. Nathan Lewis melambaikan tangannya dan membiarkan Tuan Zigan melakukannya. Zigan Zane buru-buru meminta Nathan Lewis untuk membawa semua bahan ramuan berusia 100 tahun di toko dan membiarkan Nathan Lewis membawanya pergi. Nathan. Setelah berjalan keluar dari tong rentang, Zefran ingin berbicara dengan Nathan Lewis, tetapi dia tidak tahu harus memanggil apa Nathan Lewis untuk sementara waktu. Awalnya, dia memanggil Nathan Lewis dengan mentalitas kakak laki-lakinya. Tapi kali ini, Zefran tahu bahwa kekuatannya jauh di belakang Nathan Lewis, dan dia malu dan tidak tahu harus memanggil apa Nathan Lewis. Apakah ada yang salah, kakak Zefran? Nathan Lewis bertanya sambil menatap Zefran yang malu. Oh, Aku hanya ingin bertanya, apa yang terjadi dengan pil pembangkit, dan apakah Anda benar-benar dari Gruyères? Setelah berhubungan dengan Tiago Levon begitu lama, Zefran bahkan tidak menyadari bahwa kaisar bawah tanah Gruyères ini terlalu mudah didekati. Apa, kakak dia tidak mirip denganku? Tiago Levon tersenyum pada Zefran. Mirip. Zefran mengangguk, tidak berani menatap langsung ke mata Tiago Levon. Nathan Lewis tersenyum dan mengikuti Zefran untuk memperkenalkan pil pembangkit, dan berencana untuk membiarkan Zefran menjadi agen pil pembangkit kota Nazare. Adapun bahan baku pil pembangkit, dia juga akan melakukannya untuk Zefran. Bahan ramuan biasa semacam ini hampir ada di mana-mana di Nazare, dan mudah untuk disatukan. Mendengarkan pengenalan Nathan Lewis, Zefran semakin tersenyum. Jika ini dapat memenangkan agen kota pil pembangkit, itu akan menjadi aliran kekayaan yang stabil. Kakak Nathan Lewis, jangan khawatir, saya akan menyediakan semua bahan ramuan, dan semuanya pasti berkualitas tinggi. Zefran berkata dengan tatapan senyum, sudah siang, ayo pergi makan malam, pergi ke hotel terbesar, aku akan mentraktirmu. Sepanjang jalan, mata Yohana selalu menatap Nathan Lewis secara tidak sengaja, seperti usianya, dia adalah usia hati musim semi, melihat pria spesial Nathan Lewis, maskulin. Jika Nathan Lewis bukan pacar Ariana Smith, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Saudari Ariana, kamu sangat beruntung telah menemukan pacar yang baik. Mata Yohana penuh dengan rasa iri. Setelah tiba di hotel, Zefran memesan meja makan dan memanggil Emira, memintanya untuk datang makan malam setelah pulang kerja. Ketika Emira datang dengan tas di punggungnya dan mengenakan pakaian profesional, dia melihat ke meja yang penuh dengan anggur dan sayuran, sedikit mengernyit, bukankah terlalu boros untuk memesan begitu banyak hidangan hanya dengan beberapa orang ini? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tidak boros, cepat dan duduk. Zefran menarik Emira dan duduk. Emira menyekat tangannya dengan handuk basah, menatap Nathan Lewis dan berkata, setelah waktu yang lama, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu tahu bahwa ada orang di luar langit? Hal-hal itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan anakmu. Apakah kamu bermain? Meskipun keluarga sepupuku kaya, aku tidak membiarkanmu memanfaatkannya. Begitu kata-kata Emira keluar, Zefran dan Yohana semua terkejut. Diam. Zefran memelototi Emira, lalu berkata dengan nada meminta maaf, Kak Nathan Lewis, aku benar-benar minta maaf, Emira tidak bermaksud apa-apa. Zefran, apa kau gila? Beraninya kau berteriak padaku, apakah aku mengatakan yang salah? Emira berteriak marah pada Zefran. Kakak, berhenti bicara. Yohana buru-buru menarik Emira ke samping, dan Zefran mengikuti. Mereka berdua membisikkan sesuatu kepada Emira. Saya melihat kulit Emira berubah. Dan dia melirik Nathan Lewis dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, mereka bertiga duduk di atas meja lagi, dan wajah Emira sedikit jelek, terlihat sangat malu. Nathan Lewis tersenyum dan berkata, ayo makan. Beberapa orang mulai menggerakkan sumpit,
sementara tangan Emira yang memegang sumpit sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Nathan Lewis, apalagi Thiago Levon di samping Nathan Lewis. Setelah makan, Nathan Lewis memberi Zefran pesanan ramuan dan memintanya untuk menyiapkan sesuai dengan bahan ramuan di atas. Di sore hari, Nathan Lewis tidak pergi ke hotel, tetapi mengumpulkan teratai salju berusia 1000 tahun dan bahan ramuan berusia 100 tahun yang diperoleh dari tong rentang, dan bersiap untuk memurnikan kekuatannya. Melihat hal-hal dengan ratusan juta dolar di tanah, Nathan Lewis tidak memiliki jejak gelombang di hatinya. Setelah tirai ditarik, kekuatan Nathan Lewis mulai perlahan bangkit dengan kekuatan spiritual, dan kemudian kekuatan spiritual berkumpul di ujung jari Nathan Lewis, berubah menjadi nyala api biru muda. Pergi, Nathan Lewis melambaikan tangannya, dan api biru muda langsung membubung, membungkus bahan ramuan di tanah. Menutup matanya sedikit, Nathan Lewis mengatakan sesuatu di mulutnya, dan nyala api biru muda berkedip-kedip, dan bahan ratusan juta dolar itu perlahan berubah menjadi asap di bawah nyala api ini. Kondensasi. Mata Nathan Lewis tiba-tiba melebar, dan setelah minum, awan asap tiba-tiba berkumpul seperti kehidupan, dan akhirnya berubah menjadi bentuk bola. Sekitar setengah jam kemudian, Nathan Lewis tiba-tiba mengembuskan napas, asapnya langsung terhempas, dan di dalam asap, dan ramuan hijau melayang di udara. Selesai, Nathan Lewis sangat gembira, melompat, dan mengambil pil itu langsung di tangannya. Dan ramuan ini dibuat dengan ratusan juta bahan ramuan. Nathan Lewis memegang, dan tangannya gemetar. Dengan satu mulut, Nathan Lewis memakan ramuan. Boom! Aura yang melonjak melesat langsung ke atas kepalanya. Nathan Lewis merasa tubuhnya akan membengkak. Nathan Lewis, yang sangat gembira, buru-buru duduk bersila di tempat tidur, dan mulai mengaktifkan teknik konsentrasi jantung, menyempurnakan aura bergelombang ini. Sampai matahari terbenam, mata Nathan Lewis terbuka. Pada saat ini, dia merasa jelas dan cerah. Dan di jalan yang ramai di lantai bawah, Nathan Lewis dapat secara akurat mendeteksi suara serangga terbang kecil yang mengepakkan sayapnya. Kekuatan tingkat 9, Nathan Lewis merasakan nafas dantiannya, dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa pil pengumpul roh akan memungkinkannya untuk langsung menerobos ke pelatihan kekuatan tingkat ke-9. Pada pelatihan kekuatan tingkat ke-9, ini adalah puncak pelatihan. Selama Nathan Lewis menerobos periode pelatihan, Nathan Lewis dapat mencapai fondasi, dan dia dapat pergi ke Pulau Volgandros. Hanya saja ranah kecil mudah ditembus, tetapi untuk menembus ranah besar, saya khawatir itu akan sedikit sulit, dan perlu kesempatan tertentu. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Setelah melacak dan membersihkan, Nathan Lewis berjalan keluar dari ruangan dan menemukan bahwa Thiago Levon telah menunggu di luar ruangan untuk waktu yang lama. Tuan Nathan, Zefran baru saja datang, dan membawa semua bahan ramuan, menunggu Anda untuk makan malam bersama. Thiago Levon segera berkata ketika Nathan Lewis keluar. Baiklah, ayo pergi. Nathan Lewis tidak menyangka bahwa Zefran begitu efisien dalam pekerjaannya. Begitu banyak bahan ramuan yang siap dalam setengah hari. Anda harus tahu bahwa bahan ramuan ini digunakan untuk membuat 100 pil pembangkit kecil. Berjalan ke bawah hotel, Nathan Lewis melihat bahwa Zefran sedang menginstruksikan orang-orang untuk menurunkan truk, dan satu truk penuh bahan ramuan telah dipindahkan ke atas. Kakak Nathan Lewis, semua bahan kamu sudah siap, dan aku telah membuka 2 kamar lagi di lantai tempat kamu tinggal untuk menyimpan bahan kamu. Melihat Nathan Lewis turun, Zefran buru-buru berkata, "Yah, itu tidak akan lama. Saya memperkirakan bahwa 100 pil kecil ini akan disempurnakan dalam lebih dari sehari." Nathan Lewis mengangguk, "Ayo pergi, ayo makan. Kali ini aku akan mengajakmu makan snack spesial Nazare, yang lainnya sudah pergi." Zefran tersenyum kecil. Dapat dilihat bahwa saat ini, Zefran tidak lagi takut pada Nathan Lewis dan Thiago Levon. "Pergi." Nathan Lewis tersenyum. Karena Snack Street tidak jauh dari hotel, Nathan Lewis, Thiago Levon dan Zefran berjalan menuju Snack Street. Tapi setelah berjalan tidak jauh, wajah Nathan Lewis tiba-tiba berubah, dan alisnya sedikit berkerut. "Tuan Nathan, apakah Anda memperhatikan sesuatu?" Thiago Levon bertanya dengan suara rendah. "Yah, seseorang mengikuti di belakang." Nathan Lewis mengangguk. "Siapa yang mengikuti kita?" Zefran terkejut, dia akan melihat ke belakang. "Jangan melihat ke belakang." Nathan Lewis meletakkan tangannya di bahu Zefran dan tidak membiarkannya melihat ke belakang. "Tuan Nathan, Anda pergi dulu, dan saya akan mengurus orang-orang di belakang."
Mata Tiago Levon berkilat dengan niat membunuh. Orang-orang di belakang sangat kuat, bukan lawanmu, kita tidak perlu peduli dengan mereka, ayo pergi. Nathan Louis selesai dan terus berjalan ke depan, tetapi kali ini dia tidak pergi ke jalan makanan ringan, tapi pergi ke gang yang gelap. Ketika Nathan Louis dan yang lainnya baru saja masuk ke gang, 5 orang mengikuti di belakang mereka, dan pemimpinnya adalah orang kepercayaan keluarga Theo, Mattes Boyle. Pada saat ini, Mattes sedikit membungkuk, matanya menatap gang. Paman Mattes, apakah kita ingin mengikuti? Tanya seorang ahli keluarga Theo. Baiklah, mari kita tindak lanjuti. Sepertinya mereka sudah lama mengetahui kita dan dengan sengaja membawa kita masuk. Mattes Boyle menunjukkan niat membunuh, saya ingin melihat rencana apa yang dimiliki orang-orang ini. Jika mereka bisa membiarkannya, saya akan menyerang. Setelah Mattes Boyle selesai berbicara, dia berjalan menuju gang dengan 4 master dari keluarga Theo. Begitu dia masuk ke gang, dia melihat Nathan Louis, Tiago Levon dan Zefran berdiri dengan rapi, melihat mereka berjalan ke gang. Apakah kamu dari keluarga Theo? Nathan Louis bertanya dengan tenang ketika dia melihat Mattes Boyle dan yang lainnya masuk. Wah, bahkan mengetahui bahwa kami dari keluarga Theo, kamu masih belum melarikan diri, kamu tampaknya memiliki keberanian. Mattes Boyle mencibir, tapi kamu mematahkan kaki tuan muda kami, bahkan jika kamu memiliki keberanian. Keluarga Theo di ibu kota provinsi. Ekspresi Zefran berubah. Ya, Nathan Louis mengangguk. Boom, Zefran terhuyung ketakutan dan hampir tidak terduduk di tanah. Di seluruh provinsi Kadakues, siapa yang tidak mengenal keluarga Theo, ibu kota provinsi, keluarga Theo sangat berkuasa di lingkaran politik dan bisnis kota provinsi, dan mereka sangat kuat. Zefran tidak mengerti, siapa yang memberi Nathan Louis keberanian bahkan untuk menghancurkan kaki tuan muda tertua dari keluarga Theo. Meskipun Tiago Levon sangat kuat, dia bisa memakannya di beberapa kota di sekitar Gruyères, tetapi di depan keluarga Theo, itu benar-benar tidak cukup. Melihat betapa ketakutannya Zefran, Paman Mattes tersenyum puas. Hari ini, saya diperintahkan oleh kepala keluarga untuk mengambil anak ini kembali. Jika dia berani melawan, aku akan membunuhnya. Orang lain yang tidak relevan, jangan menyebabkan masalah, pergi dari sini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kata-kata, perdebatan Mattes Boyle jelas dimaksudkan untuk didengarkan oleh Zefran. Bagaimanapun, Mattes di sini untuk menangkap Nathan Louis. Adapun yang lain, dia tidak ingin menyakiti mereka, agar tidak menimbulkan masalah. Kakak Zefran, kamu pergi ke Ariana dan yang lainnya dulu, dan aku akan ke sana nanti. Nathan Louis memandang Zefran dan berkata. Zefran mengangguk dan mengambil 2 langkah ke depan, tetapi hanya mengambil 2 langkah, tetapi berhenti. Kakak Nathan Louis, bukankah agak membosankan bagiku untuk meninggalkan kalian semua? Zefran sedikit kusut di hatinya. Nathan Louis memandang Zefran seperti itu, dan tersenyum sedikit. Kakak Zefran, kamu tidak punya kungfu, tidak ada gunanya tinggal, ayo pergi dulu. Bahkan jika Zefran pergi, Nathan Louis tidak akan menyalahkannya, bagaimanapun juga tidak semua orang bisa berani memprovokasi keluarga Theo seperti dia. Zefran ragu-ragu, dan akhirnya menggertakkan giginya, aku tidak tahu cara kungfu, dan aku tidak bisa meninggalkan kalian, jadi terlalu tidak bermoral, kita akan mati bersama. Zefran berjalan kembali ke sisi Nathan Louis lagi. Melihat Zefran kembali, Nathan Louis tersenyum lega, saudara Zefran, jika mereka akan mati, mereka akan mati. Kita akan baik-baik saja, oke? Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Mattes menghela nafas, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, bunuh mereka. Begitu Paman Mattes selesai berbicara, keempat master keluarga Theo mengeluarkan belati yang diisi dengan aura pembunuh. Ketika Zefran melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur dan wajahnya menjadi pucat. Nathan Louis berada di depan Zefran dan tidak bergerak, sementara Tiago Levon menarik ikat pinggangnya. Tiago Levon bertarung 1 lawan 4, dan dia bahkan tidak kehilangan angin. Sabuk di tangannya melambai seperti harimau. Di gang gelap, ketika sabuk dan belati bersentuhan, ada suara yang nyaring, dan sesekali ada percikan api. Mattes mengerutkan kening. Melihat mereka berempat bahkan tidak bisa mengambil satu pun Tiago Levon, dia segera berteriak, sekelompok sampah, menyingkir. Tubuhnya seperti burung yang melebarkan sayapnya, langsung melompat dan menyerang Tiago Levon. Ketika Tiago Levon melihat ini, dia tiba-tiba melambaikan sabuk di tangannya dan menariknya ke arah Mattes Boyle yang ada di udara.
Dan Mates tidak menghindar, dia mengulurkan tangannya dan meraih sabuk Tiago Levon, tiba-tiba menariknya dengan paksa, dan kemudian meletakkan kakinya di perut Tiago Levon. Bang bang bang. Setelah beberapa tendangan, Tiago Levon ditendang bola balik lagi, dan dia tidak punya kekuatan untuk bertarung. Pada akhirnya, Tiago Levon tidak punya pilihan selain melonggarkan ikat pinggangnya dan berguling-guling di tanah, menghindari serangan Mates Boyle. Meski begitu, wajah Tiago Levon jelek, dan ada darah yang meluap dari sudut mulutnya. Huff, beraninya kamu melakukannya denganku dengan keterampilan kecil ini. Mates melemparkan sabuk Tiago Levon ke tanah dengan ekspresi jijik. Ini sangat bagus, aku hanya menggunakanmu sebagai sparring partner hari ini. Nathan Lewis mencibir dan berjalan menuju Paman Mates. Dia telah menembus tingkat ke-9 pelatihan, dan dia belum mencoba kekuatannya. Hari ini, saya baru saja menggunakan Mates Boyle untuk mencobanya. Sparring, Paman Mates mendengus dingin, harga pelatihanku agak tinggi, yaitu, untuk mengeluarkan nyawamu. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Mates tiba-tiba tampak seperti kilat, dan dia bergerak langsung ke arahnya. Nathan Lewis bergegas pergi. Nathan Lewis berhenti dan menatap Mates Boyle yang bergegas mendekat, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, dan tidak ada tanda-tanda untuk menghindar. Bang! Suara keras yang tumpul, pukulan cepat Mates menghantam Nathan Lewis dengan keras. Tapi sebelum Mates Boyle puas, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan anti-guncangan yang besar memantul kembali di sepanjang lengan Mates Boyle. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa? Mates terkejut dan buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat, kekuatan anti-kejut itu tampaknya hidup, berkeliaran di sekitar Mates Boyle. Lengan Mates Boyle terkulai lemah, jelas patah. Papa, lalu terdengar suara berderak, dan bajunya seperti terkoyak oleh sesuatu, dan semuanya terbuka. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Mata Mates Boyle penuh dengan ketakutan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seteguk darah bercampur dengan puing-puing visceral menyembur keluar. Puff! Mates Boyle jatuh ke tanah dan mati, matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia mati, dan pada saat ini, organ internalnya telah lama diguncang oleh kekuatan anti-kejut. Ketika 4 master keluarga Theo melihat ini, mereka semua gemetar ketakutan, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Mates meninggal secara misterius, itu menyebabkan banyak tekanan di hati mereka. Nathan Lewis melangkah maju, berjongkok dan memutar keras, memelintir kepala Mates Boyle. Melempar kepala Paman Mates di depan 4 master dari keluarga Theo, Nathan Lewis berkata dengan dingin, bawa kembali kepala itu ke Bruno Theo dan katakan padanya bahwa aku akan pergi ke ibu kota provinsi cepat atau lambat dan memenggal kepalanya. Master keluarga Theo mengangguk lagi dan lagi, akhirnya mengangkat kepala Mates Boyle, berbalik dan lari. Ayo pergi. Nathan Lewis kembali menatap Zefran. Zefran tercengang pada saat ini, matanya tumpul, dan dia mengikuti di belakang Nathan Lewis. Adegan barusan, aku khawatir Zefran butuh waktu lama untuk mencernanya, lagi pula, ini di luar kognisinya, otaknya tidak bisa memahaminya. Ketika dia sampai di jalan makanan ringan, ekspresi Zefran masih belum membaik. Sekelompok orang sedang makan dan minum, tapi dia satu-satunya yang tidak banyak bicara. Sepertinya kali ini benar-benar mengasyikkan baginya. Setelah makan, Nathan Lewis mengunci dirinya di kamar, tidak tidur sepanjang malam, dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki pil pembangkit. Dia tahu bahwa dia sedang bekerja keras saat ini untuk mengungkapkan pengalaman hidupnya lebih cepat, dan dia benar-benar ingin tahu siapa ibunya. Apa yang menakutkan dari Pulau Swallow? Setelah fajar keesokan harinya, Nathan Lewis baru saja makan sederhana, dan kemudian melanjutkan untuk memperbaiki pil pembangkit. Pada saat ini, di ibu kota provinsi keluarga Theo, 4 master dari keluarga Theo berlutut di tanah, semuanya gemetar ketakutan, sementara Bruno Theo menatap kepala Mates dengan kemarahan di wajahnya. Puff! Tiba-tiba, Bruno Theo sedang terburu-buru, dan seteguk darah menyembur keluar. Tuan! Keempat master keluarga Theo buru-buru bangkit dan membantu Bruno Theo duduk. Bruno Theo, jangan membual jika kamu tidak memiliki kemampuan itu. Jika keluarga Jin mengambil tindakan, masalah ini akan diselesaikan sejak lama. Sekarang bagus, bahkan Paman Mates sudah mati. Charmel Jin berkata dengan marah sebelum dia memasuki ruangan. Ini dia juga bergegas setelah mendengar bahwa Mates Boyle terbunuh. Tetapi tepat setelah memasuki pintu, melihat darah di sudut mulut Bruno Theo,
dia tiba-tiba terkejut, dan sedikit kesusahan melintas di matanya. Jangan melihat pemukulan dan omelan yang biasa, tetapi Charmel Jin masih sangat tertekan jika Bruno Theo benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, lagi pula, keduanya telah menikah selama bertahun-tahun. Nyonya, melihat Charmel Jin datang, keempat master keluarga Theo semuanya berteriak dengan hormat. Aku bertanya padamu, apakah ini Paman Mates yang dibunuh Nathan Louis? Charmel Jin melirik kepala Mates. Ya, kata salah satu master keluarga Theo. Sepertinya Nathan Louis tidak membunuhmu karena dia ingin kamu membawa kembali kepala Paman Mates. Charmel Jin terus bertanya, ya, dan dia juga meminta kami untuk berbicara, mengatakan bahwa dia akan datang ke ibu kota provinsi dan memenggal kepala tuannya. Seorang master keluarga Theo berkata dengan tubuh gemetar. Sombong, Charmel Jin menamparnya dengan telapak tangannya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.